Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Dengan Bu Anum di sini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, yaitu Bumiku, subtema 1, terjadinya siang dan malam. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, karena kalian sudah siap, maka kita akan lanjutkan pembelajarannya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kita dapatkan hari ini juga bisa kalian serap dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan dan membedakan perbedaan waktu siang dan malam. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan peristiwa rotasi bumi dan revolusi bumi dengan melakukan percobaan dan pengamatan di kelas. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan tentang terjadinya rotasi bumi, revolusi bumi, dan akibatnya. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, anak-anak, pernah gak sih kalian bertanya-tanya gimana proses terjadinya siang dan malam di bumi yang kita tinggali ini? Kira-kira kenapa ya? Terus gimana ya prosesnya? Biar nggak bertanya-tanya lagi, kita simak penjelasan berikut. Nah, proses terjadinya siang dan malam terjadi akibat adanya peristiwa yang bernama rotasi bumi. Rotasi bumi adalah proses peredaran bumi mengelilingi sumbunya dari arah barat ke arah timur. Lama proses peredarannya ini selama 23 jam 56 menit 4 detik atau jika diakumulasikan menjadi 24 jam atau 1 hari. Nah, lamanya ini disebut dengan kala rotasi. Akibat dari rotasi bumi ini sendiri yaitu terjadinya siang dan malam. Nah, siang dan malam itu diakibatkan karena apa tadi? Betul sekali, karena rotasi bumi. Kemudian yang kedua yaitu gerak semu harian matahari. Yang ketiga, adanya perbedaan waktu di bumi, baik di belahan bumi selatan maupun di belahan bumi utara. Kemudian perbedaan percepatan gravitasi bumi dan yang terakhir yaitu pembelokan arah arus laba. Kemudian kita akan belajar tentang revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah peristiwa bumi mengelilingi matahari pada orbitnya selama 1 tahun. 1 tahun atau 365/4 hari. Nah, waktu ini disebut dengan kala revolusi bumi. Akibat dari revolusi bumi sendiri, yaitu yang pertama, perbedaan lama waktu siang dan malam. Di bumi ini terdapat berbagai perbedaan waktu di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, perbedaan waktu terdapat 3, yaitu waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Nah, setiap daerahnya, setiap waktunya ini mempunyai selisih 1 jam. Kemudian, yang kedua yaitu perubahan rasi bintang. Yang ketiga yaitu gerak semu tahunan matahari. Yang keempat, adanya perubahan musim. Dan yang kelima, ditetapkannya kalender Masehi. Kemudian, bagaimana proses terjadinya gerhana bulan? Gerhana
Gerhana bulan sendiri terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan tepat hampir membentuk garis lurus dan bulan berada dalam fase bulan purnama. Akibat dari gerhana bulan sendiri yaitu yang pertama, terjadinya pasang surut air laut, yang kedua, terganggunya kehidupan makhluk hidup, yang ketiga, cuaca yang ekstrim, dan keempat, pemicu gempa bumi. Bisa dilihat di gambar, itu adalah salah satu contoh simulasi terjadinya gerhana bulan, di mana matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Sehingga sinar matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi. Kemudian, gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Jenis-jenis gerhana matahari terdapat 4, yaitu yang pertama, gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari hibrida. Nah, akibat dari gerhana matahari ini yaitu perubahan suhu dan cahaya. Karena yang semula bumi disinari oleh matahari, seketika bumi menjadi gelap dan cahaya matahari yang seharusnya masuk ke bumi menjadi terhalang, sehingga perubahan suhu yang semula panas menjadi redup. Kemudian yang kedua yaitu perubahan perilaku beberapa spesies hewan. Karena yang seharusnya bumi itu terang tiba-tiba menjadi redup, sehingga beberapa makhluk hidup menjadi kebingungan akan hal tersebut. Anak-anak, sekarang mari kita mensimulasikan terjadinya siang dan malam. Silahkan kalian berdiri menghadap lampu dengan memposisikan badan menghadap ke arah lampu. Anggaplah diri kalian sebagai bumi dan lampu sebagai matahari. Kemudian berputarlah pelan-pelan searah jarum jam. Nah, sambil berputar, silahkan kalian mengamati bagaimana proses terjadinya rotasi bumi. Baik anak-anak, setelah melakukan simulasi tadi, silahkan kalian kerjakan lembar kerja. Ya Allah, silahkan kalian kerjakan lembar kerja yang telah Ibu sediakan. Kemudian anak-anak, setelah mensimulasikan terjadinya siang dan malam tadi, silahkan kalian mengerjakan lembar kerja yang telah Ibu sediakan. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti dan memahami bagaimana proses terjadinya siang dan malam? Itu tadi penjelasan dari Ibu. Semoga bisa membantu dan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian serap dengan baik. Semangat untuk belajarnya dan selamat mengerjakan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.